kan sekarang nih ya, banyak terutama kok banyaknya cewek, tapi tadi Ade udah bilang mungkin karena cewek kan secara visual kalau langsing itu lebih menyenangkan hati. Tapi bisa nggak kita dikasih guidance atau tanda-tanda gitu supaya kita juga tahu bahwa diet yang kita lakukan tuh nggak cocok. Misalnya kita kan mau nyoba semua, ada keto, ada intermittent fasting, mana sih yang sebenarnya bersahabat dengan tubuh kita yang sesungguhnya dibutuhkan oleh badan kita. Nomor satu yang paling penting adalah tanda yang paling cepat bisa kita ngerasain adalah satu, you constantly feel hungry. Lu berasa lapar sering. Jadi itu nggak boleh. Jadi orang yang disebut dengan pola makan sehat itu tidak menyisakan rasa lapar, tidak boleh. Satu. Kedua, sakit kepala. So banyak orang yang diet karbohidrat itu kecenderungannya adalah sakit kepala. Ya, ketiga, terutama bagi perempuan ini, mensnya mulai berantakan, rambutnya mulai rontok. Yang keempat, lu gampang ngantuk. Diajak ngomong suka nggak nyambung. Kita ngomong apa, lu ngomong apa, tahu hanya Tuhan yang tahu sama dia kan? Ya. Dan yang kelima, secara seksual Anda itu berubah. Your drive is become like crazy. Entah itu menjadi over, entah itu menjadi libidonya habis sama sekali. Ya. Lalu kemudian kebiasaan buang air kamu berubah. Ya, kebiasaan buang air kamu berubah, itu penting. Nah, itu tanda-tanda yang sifatnya subjektif ya. Ya, lalu kemudian kalau itu memang jangankan sampai muncul, lalu kemudian berat badannya turun drastis. So anyway, apalagi kalau kamu mengatakan ini orangnya badak banget nih ya, enggak, gue nggak ngerasain apa-apa, gue baik-baik aja kok, fine. Yuk kita cek lab. Nah, itu yang kita takutin. Karena apa? Begitu kamu juga ketinggian lemaknya, maka risiko dari perlemakan hati muncul. Ya, fatty liver akan terjadi. Lalu kemudian risiko apa? Batu empedu. Karena empedu itu digunakan untuk memetabolisme lemak. Begitu kadar lemak kamu naik, maka cairan empedu akan dibuat menjadi lebih banyak dan akan terbentuk penebalan dinding kantong empedu, lalu terbentuk sludge atau yang disebut dengan batu akik. Nah, kita dapat ahli bedah, dapat kerjaan. Nah, lalu kemudian kita cek juga kolesterol. Lalu indeks peradangan. Kolesterol itu nggak bisa cuma dibandingkan kolesterol total, HDL, trigliserida, LDL. Oke, Anda harus lihat rasionya. Ya, kita punya namanya indeks. Itu sebabnya kenapa ke dokter. Dokternya nggak boleh diceraiin. Karena itu analisa, itu adalah analisa apolipoprotein tipe B. Ya, lalu bagaimana dengan kinerja ginjal Anda? Karena apa? Banyak orang yang ketinggian dengan protein, itu ginjalnya berbeban berat. Ya, karena apa? Metabolisme protein itu harus dikeluarkan lewat ginjal. Nah, banyak orang juga ya, akhirnya asam uratnya tinggi. Nah, yang disalahin sayur kan konyol. Ya, padahal asam urat tinggi itu bisa terjadi karena dia masih dalam proses kegemukan dan itu dibuang ke dalam kencing. Ya, ketika ginjalnya tidak mampu membuatnya bisa terbuang ke dalam air kencing dengan efisien, maka di dalam darah akan akumulasi asam uratnya. Maka kenapa disebut orang hipertensi, orang diabetes, orang obes itu asam uratnya tinggi. Ya, jadi bukan dari makanan, badan lo sendiri bikin metabolisme purin itu. Cuman nggak bisa dikeluarin, nggak bisa diekskresi, nggak bisa diekspel. Ginjalnya berat banget, kasihan. Makanya alat-alat yang Tuhan beri sepasang, itu kerjanya ekstra. Paru-paru sepasang, ginjal sepasang. Ya, yang selama ini lo takutin jantung cuma satu. Lo takut banget sama si jantung, padahal jantung cuma satu, dia kerjanya jauh lebih ringan ketimbang kamu punya ginjal. Dan ginjal kalau udah sakit itu biasanya nggak ada tanda-tandanya. Tahu-tahu itu dia. Begitu Rosi. Dok, jadi aku mau ngulangin. Dari kita sendiri sudah harus mengenali diet kita itu nggak cocok adalah satu, kelaparan. Nggak ada diet yang justru menyiksa ya dok ya, atau membuat kita suffering kelaparan. 2, kepala pusing. 3, ada tanda-tanda kerontokan rambut ya. Jadi itu haid tidak teratur dan either nafsunya berkurang atau nafsu banget. Oke, itu yang secara personal. Itu yang secara personal. Ada lagi yang secara eksternal. Eksternal apa? Lu kelihatan aneh. Mukanya Jawa, mangannya kayak wong londo gitu. Tempe rebus, ayam rebus, kaki rebus, kepala rebus. So ketika kamu makan, kamu kayak dikucilin, kayak orang kena penyakit kusta. Lu sono deh makannya deh, gue jijik ngeliat makanan lo. So, makanan itu adalah bicara tentang culture. Makanan adalah bicara tentang community. When you look out strange, because when you look so different, when you look so strange and awkward, so
is not food. Itu sebabnya kenapa orang diet gak bertahan lama. Karena apa? Dia kangen sama temen ngerumpinya. Makanya gue udah bilang, orang Indonesia itu gak bisa diet keto. Dia ngeliat bakmi leleh. Ya, ngaruh pergaulan juga sih. Nah, maka dari itu gitu loh ya, bukan cuma pergaulan, dengan keluarga juga. Ya, saya tuh punya pasien paling saya benci kalau saya mengatakan makanan lu rebusan. Nggak ada cerita orang diet makannya rebusan. Lu kasihan. Kita punya urap, kita punya kredok, kita punya terancam, kita masih punya lotek, kita punya gado-gado. Nggak ada makan sayur rebus. Halo, gitu loh. Gue ilfeel banget kalau gue ngeliat sayur rebus. What? Even pare lu bisa bikin jadi siomay, betul nggak? Tapi standar YouTube ya. Enak makan siomay, ngapain makan pare rebus? Oh my god. Aku deja vu loh ini, aku deja vu loh, Dok. Baik, siap lah.